Ya, kembali bersama kami, pemerintah pusat telah menetapkan DKI Jakarta menjadi status PPKM level 2 hingga 13 Desember dan untuk menanggulangi COVID-19. Dengan penetapan status PPKM level 2 dan dalam upaya mencegah masuknya COVID-19 Omicron, Pemprov akan membatasi jam operasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dalam status level 2 dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Status ini akan berlangsung hingga 13 Desember 2021 mendatang. Dengan penetapan status PPKM level 2, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan para warganya agar lebih patuh dan disiplin prokes dalam menghadapi libur Nataru. Jadi ini kita memang memasuki akhir tahun, libur akhir tahun ini sebentar lagi. Jadi ini proses yang harus kita lalui, kita hadapi. Mudah-mudahan dengan diberlakukannya level 2 ini menjadi warning, menjadi peringatan kita untuk lebih hati-hati lagi. Ya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan jajarannya untuk menyesuaikan aturan-aturan pembatasan terkait jam operasional dan kapasitas. Selain itu, Riza juga akan mengeluarkan pergub terkait peraturan baru tersebut. Sementara itu, guna mencegah penyebaran varian baru Omicron, Pemprov DKI akan memperketat keluar masuk warga dan memperpanjang karantina. Tidak hanya itu, kapasitas jam operasional akan dikurangi untuk mencegah terjadinya kerumunan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, PPKM di sejumlah wilayah di Jabodetabek naik ke level 2. Dengan kenaikan ini, maka makan di restoran akan kembali dibatasi dan berikut aturan pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum. Warung makan, warteg, pedagang, kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21 waktu setempat dengan maksimal pengunjung 50% dari kapasitas dan waktu makan maksimal 1 jam yang pengaturan teknis diatur oleh pemerintah daerah. Untuk restoran, rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 sampai dengan maksimal 00 waktu setempat. Kapasitas maksimal 50% dan waktu makan maksimal 60 menit. Wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Jalan Sabang, Jakarta, kita telah tersambung dengan jurnalis Nata Arman di lokasi. Nata, bagaimana tanggapan dari pedagang di Jalan Sabang terkait PPKM level 2 ini? Ya, Juno dan juga pemirsa, memang terkait dengan adanya peraturan terbaru yang dimana kenaikan status kembali menjadi PPKM level 2 pada tanggal 13 Desember mendatang, terdapat beberapa perubahan yang dimana untuk jam operasional sendiri dari pedagang kaki lima ini menjadi maksimal jam 9 malam. Kemudian juga untuk waktu yang diberikan kepada seluruh pelanggan ini hanya diberikan waktu maksimal 60 menit saja. Yang sebelumnya sudah dibebaskan untuk seselesainya dari mereka untuk mengkonsumsi makanannya. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut, banyaknya dari para pedagang yang mengaku keberatan terkait dengan adanya peraturan tersebut dikarenakan dapat mengganggu atau menurunkan omset pendapatan per harinya. Dan juga meskipun demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberlakukan hal ini demi mencegah antisipasi terjadinya gelombang ketiga dari penularan virus COVID-19, terutama varian terbaru yakni varian Omicron yang hingga dengan saat ini sudah terdapat di beberapa negara. Ya, kembali ke studio, Juno. Kita tahu jam waktu dengan tadi untuk pedagang kaki lima dan restoran akan semakin sempit. Apalagi kawasan Sabang kita tahu baru akan beroperasi biasanya di jam-jam sore seperti itu. Bagaimana tanggapan para pelaku usaha di sana? Keberatankah atau seperti apa? Ya baik, Juno dan juga pemirsa, memang untuk berdasarkan wawancara kami bersama dengan sejumlah pedagang yang di mana mereka
menyesali terkait dengan ada perubahan ini dikarenakan memang omset yang didapatkan akan berdampak begitu signifikan terkait dengan adanya pembatasan-pembatasan seperti ini. Seperti contohnya saja untuk kapasitas dari pelanggan sendiri yang dibatasi sebesar 50% saja dan juga waktu maksimal yang diberikan 60%. Maksud kami 60 menit saja. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk sejauh ini dikarenakan saat ini masih sore, maka dari itu banyak sekali para pedagang ini yang masih melakukan persiapan terkait dengan menjajakan dagangannya kepada masyarakat yang hendak berbelanja. Kembali ke studio. Nata, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, setelah sebelumnya status PPKM di Jabodetabek berhasil mencapai level 1, Kementerian Dalam Negeri memutuskan jika mulai hari ini status PPKM di sejumlah wilayah mengalami kenaikan level menjadi level 2. Berdasarkan Inmen Dagri nomor 63 2021, kelima wilayah Jabodetabek yakni DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi akan menjalani PPKM level 2 dari 30 November hingga 13 Desember 2021. Selama 4 minggu, wilayah-wilayah tersebut berada di level 2 PPKM. Kenaikan ini tentu saja akan berdampak pada pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah itu. Pengetatan di antaranya pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas 75% dan jam operasional sampai dengan pukul 18.00. Kemudian untuk kegiatan makan dan minum di tempat umum, kapasitas dan waktunya akan dibatasi, termasuk juga kegiatan pada pusat perbelanjaan dan pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat atau waktu setempat. Ya, terkait pemberlakuan PPKM level 2 di Jakarta, kini kita akan membahas lebih jauh bersama Bapak Sutrisno Iwantono, Ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Sutrisno. Selamat sore, apa kabar? Sehat, Pak. Terima kasih, apa kabar juga? Alhamdulillah. Ya, Pak Sutrisno, kita bicara mengenai PPKM level 2 dan tentunya ini mempengaruhi tadi ada pusat perbelanjaan, pedagang, restoran juga yang ada beberapa aturan yang dibatasi. Bagaimana PHRI DKI Jakarta melihat ini? Ya tentu kondisi itu kan memang punya dampak terhadap ekonomi. Tentu harapan kita biasanya kalau akhir tahun kan ada perbaikan ya yang kita tunggu. Tapi bagaimanapun juga kita juga menyadari bahwa situasi perkembangan pandemi ini kan sangat susah kita prediksi ya. Dengan munculnya varian baru dari Afrika Selatan, saya kira itu memang mempunyai risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu bisa dipahami kalau pemerintah mengambil tindakan-tindakan preventif semacam itu. Baik. Nah, kalau bicara mengenai akhir tahun, ini adalah salah satu momen di mana sebenarnya pengusaha dari para pelaku usaha di PHRI sendiri harusnya mendapat angin segar seperti untung, karena kita tahu mobilitas dan daya konsumsi sendiri jelang akhir tahun biasanya tinggi. Bagaimana Pak Sutrisno mengakomodir tadi bahwa agar mereka para pelaku usaha ini juga tetap bisa survive walaupun dengan aturan tadi dibatasi 60 menit makan, 50% kapasitas dan lain-lain? Ya tentu kita semaksimum mungkin bisa memanfaatkan momentum ini ya. Dalam pengertian kalau Jakarta kan dengan pembatasan ini berarti kan tidak terjadi arus keluar dari Jakarta ya. Kita harapkan mereka bisa staycation di Jakarta dan bisa tentu memanfaatkan manfaat akhir tahun ini dengan katakan berlibur di Jakarta. Dan itu diharapkan bisa memberikan kesempatan tambahan berusaha bagi teman-teman hotel maupun restoran gitu ya. Baik. Jadi sebenarnya pilihannya tadi bisa kita untuk tadi daya konsumsi diserap di Jakarta saja ya Pak ya. Jadi bagaimana menarik tadi wisatawan atau juga penduduk agar bisa tadi memanfaatkan walaupun tidak bisa keluar kota. Jadi sebisa mungkin semaksimal mungkin para pelaku usaha bisa menarik minat
warga Jakarta ya Pak Sutrisno ya? Ya, Oke, bicara mengenai ini kan PPKM baru level 2 Pak, nanti akan mungkin akan 3 di Nataru dan juga Tahun Baru. Pengetatan pun pasti akan lebih ketat sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Sutrisno? itu tadi kita memang merasakan itu, jangan sampai kondisi yang sulit ini bertambah sulit gitu apabila dilakukan pengetatan ya. Tentu kita akan mengikuti semua aturan-aturan itu ya. Hanya kita minta agar jangan ada tindakan-tindakan oknum yang kaku di dalam melaksanakan tugasnya itu gitu. Oke, karena kita tahu sendiri banyak pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak yang mengatakan bahwa harusnya PPKM level 3 tidak semestinya diberlakukan di tengah kasus yang melandai. Tapi ada kekhawatiran bahwa mobilitas tinggi juga bisa menyebabkan kasus ini naik. Pak Sutrisno sendiri, sikap terkait adanya aturan PPKM level 2 dan nantinya 3. Sebenarnya apakah ini sudah final kalau dari PHRI sendiri tadi akan setuju atau sebenarnya keberatan dengan aturan ini? Ya kita kalau ditanyakan keberatan tentu keberatan karena kondisi itu kan menyebabkan mobilitas dari masyarakat itu kan terganggu. Baik. Sedangkan sektor-sektor hotel, restoran ini kan hidupnya tergantung dari mobilitas. Ya. Tetapi sekali lagi tentu kita memahami itu sebagai kondisi yang susah ya. Susah bukan hanya kita tetapi juga pemerintah juga susah ya. Oleh karena itu kita mohon jangan ada tindakan-tindakan yang overacting yang dilakukan baik oleh pelaku usaha, oleh masyarakat dan oleh aparat gitu ya. Nanti aparatnya jangan sedikit-sedikit sidak. Dan paling tidak ada, kalaupun ada sidak, tadi jangan represif ya Pak, ada langkah-langkah yang humanis seperti itu ya? Ya itu maksudnya itu. Baik, nah kalau bicara mengenai kebijakan lain, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Sutrisno. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.